Sudah tercover ya, yang di atas 1 tahun pakai struktur upah. Nah, tapi yang tidak menerapkan struktur upah, nah ini kenaikannya pakai apa? Dasarnya apa? Makanya seharusnya gubernur itu mengikuti atau membuat SK terserah terpisah, SK baru, ya, bolehlah SK susulan setelah SK UMK udah diketok, harusnya buat SK lagi tentang SK UDUM ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Lem TV. Kali ini jumpa bersama saya Wendy. Kita saat ini sedang berada di area kantin kawasan industri Muka Kuning, Kota Batam. Nah, untuk siang ini kita akan coba berdiskusi, mencari informasi tentang kondisi, atau kita tanya pendapat rekan-rekan dari sahabat-sahabat kita di keorganisasian Serikat Pekerja, bagaimana tanggapan mereka terhadap SK Gubernur yang terkait tentang UMK Kota Batam. Nanti kita akan saksikan. Nah, untuk tamu kita kali ini akan kita coba wawancarai salah seorang pengurus dari organisasi FSP Lem SPSI, Bung Ari Prasetyo. Assalamualaikum, selamat siang Bung Ari. Selamat siang. Nanti kita ngobrol-ngobrol sebentar Bung Ari. Siap. Jadi nanti kita akan ngobrol dengan Bung Ari. Beliau ini adalah salah seorang dari pengurus organisasi Serikat Pekerja di Kota Batam, lebih tepatnya pada organisasi FSP Lem SPSI Provinsi Kepri, betul Pak ya? Iya, betul. Dan beliau juga berada di Dewan Pengupahan di Provinsi Kepri. Jadi kenapa kawan-kawan dari Serikat Pekerja mendesak atau mendorong dengan kuat untuk diterbitkannya SK UDUM? Ada apa dengan SK UDUM ini? Nanti mohon dijelaskan Pak Bung Ari, bagaimana agar dapat dipahami. Semoga dari wawancara ini bisa sampai pesan penjelasan dari Pak Ari kenapa mendesaknya untuk diterbitkan SK UDUM ini. Terkait tentang hal yang baru-baru ini dari ruang lingkup ketenagakerjaan adalah penetapan UMK dari gubernur, yaitu dengan terbitnya SK penetapan UMK oleh Gubernur Kepri. Nah, tentang hal itu dari Pak Ari sebagai bagian daripada organisasi Serikat Pekerja, ada tanggapan atau hal apa yang kira-kira bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini terkait hal itu? Silakan Pak. Untuk UMK khususnya Kota Batam ya, ini bagi kita sebagai serikat secara garis besar kita kecewa lah dengan kenaikan yang cuma 4,1%. Karena kalau kita lihat kondisi inflasi aktualnya, itu inflasi kalau menurut saya itu inflasi itu apa yang disurveikan BPS yang 2,05 ini saya rasa dipertanyakan. Karena kalau kita lihat aktual di keseharian kita, beras saja naiknya berapa, sudah signifikan ya. Tapi kalau inflasi di Kepri cuma 2,05. Secara data statistik ya, 2,05. Ya, 2,05 kan. Tapi fakta kehidupan yang dirasakan ya itu kan harusnya lebih tinggi dari itulah. Harusnya lebih tinggi dari itu. Dan kayaknya kita juga mempertanyakan nih metode surveinya itu seperti apa, teknik sampingnya seperti apa. Karena kemarin waktu di rapat Dewan Pengupahan itu sempat saya tanyakan juga ke BPS dengan metodenya, kemudian tentang tekniknya dan berapa sih sampel yang diambil dari populasi seluruh warga Kepri ini. Nah, ternyata cuman 2.400 orang yang disurvei. Ya, saya rasa dengan tekniknya dia teknik klaster, jadi setiap daerah itu dibuat klaster, tiap klaster diambil 10 sampel. Ada 240 klaster. Jadi dikalikan 10, 2.400 sampel. Nah, itu
kalau dia berdasarkan klaster, tiap daerah itu kan kepadatan penduduk ini beda-beda ini. Iya. Itu beda-beda. Kalau dia ambil sama rata 10-10 semua, saya rasa Nggak relevan. nggak relevan, kurang ya istilahnya kalau oke lah mungkin secara apa ilmiah itu ilmiah, tapi apakah itu mewakili? Nah, itu yang kita pertanyakan juga. Ya artinya metode walaupun itu ilmiah, berarti Kewakilan dipertanyakan. data statistik atas angka inflasi tersebut tidak mewakili keadaan real. Ya betul. Nah, jadi terus, gitu. Iya. Jadi sehingga menyebabkan bahwa kenaikan UMK yang di angka 4,1% ini dirasa atau dipandang kurang, ya dapat dipastikan kurang mencukupi kebutuhan Iya. para pekerja yang misalkan dia sudah berkeluarga dan memiliki anak dalam jumlah tertentu, Iya. misalkan kayak seperti itu ya Pak. Ya perlu diingat juga bahwa UMK ini kan sebenarnya upah minimum untuk Karyawan. lajang yang kurang dari 1 tahun. Nah, pemerintah juga harusnya memikirkan bagaimana karyawan atau pekerja yang di atas 1 tahun atau yang sudah Payung berkeluarga. regulasinya. Ya, payung regulasinya harus ada. Maka sebenarnya di surat rekomendasi dari wali kota kemarin itu sudah jelas harusnya gubernur itu buat 2 SK. Yang pertama SK tentang UMK sendiri, yang kedua adalah SK tentang upah di atas upah minimum atau UDUM. Nah, UDUM ini yang dipakai oleh nanti yang digunakan untuk pekerja yang di atas 1 tahun dan yang sudah berkeluarga tadi ya. Dan kemudian ini cuma diberlakukan untuk perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan struktur skala upah. Gitu. Nah, kalau di perusahaan dengan struktur skala upah itu kan secara langsung sudah tercover ya, yang di atas 1 tahun pakai struktur skala upah. Nah, tapi yang tidak menerapkan struktur skala upah, nah ini kenaikannya pakai apa? Dasarnya apa? Makanya seharusnya gubernur itu mengikuti atau membuat SK terpisah, SK baru, ya, boleh lah SK susulan setelah SK UMK udah diketok, harusnya buat SK lagi tentang SK UDUM itu, upah di atas upah minimum, upah di atas upah minimum, jadi untuk pekerja yang lebih dari 1 tahun. Oke Pak Ari, jadi yang diharapkan oleh rekan-rekan dari organisasi serikat pekerja adalah dengan ditambahkannya satu payung hukum terhadap yang akan berdampak terhadap para karyawan yang telah memiliki keluarga dan bekerja di atas 1 tahun, dan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak menetapkan struktur skala upah. Ya, inilah dia yang kenapa makanya menjadi penting untuk diharapkan bisa diterbitkan atau ditetapkan. Iya betul. Itu fungsinya SK UDUM itu. Karena struktur skala upah sendiri sebenarnya udah harusnya wajib ya, bagi perusahaan-perusahaan sudah diwajibkan, tapi ada juga perusahaan yang belum menerapkan itu. Nah, makanya kan pemerintah juga nggak bisa gimana caranya mendorong mereka supaya membuat struktur upah. Makanya pekerja juga peduli, kita kejar pakai UDUM itu nanti. Kalau ada SK UDUM itu ya kita bantu. Jadi sebenarnya ini meringankan kerja pemerintah loh. Iya, jadi dorongan dari pihak organisasi serikat pekerja ini sebenarnya adalah dukungan, satu bentuk dukungan bagi pemerintah. Iya, betul. Supaya bisa terciptanya satu nilai kesejahteraan yang merata ya. Iya. Di elemen karyawan pekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini. Iya, khususnya di harapannya seperti itu ya, Pak betul, ya. Ada lagi Pak tentang hal ini yang menjadi catatan atau perhatian yang perlu Bapak sampaikan? Ya harapannya ya bagi Pak Gubernur tentunya ya kita minta segera di SK-kan itu upah di atas upah minimum itu, walaupun kalau bisa ya tetap sebelum 1 Januari itu SK itu harus keluar, supaya ada ya itu tadi keadilan lah bagi pekerja-pekerja yang bekerja di atas 1 tahun yang sudah berkeluarga dan yang tidak ada struktur skala upah di perusahaannya. Itu harapan seperti itu. Gitu Pak ya. Oke, terima kasih. Di mana SK UDUM ini sangat perlu untuk bukan Kota Batam saja, tapi Kepulauan Riau. UDUM ini adalah upah di atas upah minimum. Jadi, UDUM ini sejatinya adalah untuk pekerja di atas 1 tahun, di mana
pekerja ini di perusahaannya tidak menerapkan struktur skala upah, maka UDUM ini bisa diimplementasikan untuk perusahaan tersebut. Karena untuk keadilan, di mana jika karyawan yang baru bekerja saja sudah menerima upah 4.680.000, bagaimana dengan pekerja di atasnya? Setidaknya kenaikannya lebih besar daripada pekerja yang kurang dari 1 tahun. Kenapa? 1, dari masa kerja, kemudian yang kedua prestasi, yang ketiga kebutuhan hidup, baik itu pendidikan, makanan, sandang, dan lain-lain. Untuk itu diperlukan sekali UDUM ini supaya sebagai jaring pengaman. Itu pun jika perusahaan tidak menerapkan struktur skala upah. Inilah pentingnya UDUM sebagai jaring pengaman dan upah berkeadilan bagi pekerja yang di atas 1 tahun. SK UDUM ini menurut saya sangat penting sekali. Karena apa? Ini untuk karyawan yang masa kerja di atas 1 tahun. Kalau yang untuk 1 tahun ke bawah kan sudah jelas, itu sesuai dengan SK Gubernur yang saat ini telah diterbitkan. Jadi SK UDUM ini menurut saya harus ditetapkan juga secara terpisah SK tersebut, karena ini untuk sebagai jaring pengaman juga di tingkat PUK, khususnya di perusahaan-perusahaan, ketika PUK tersebut melaksanakan perundingan dengan manajemen terkait dengan upah yang selain struktur skala upah diterapkan, ya, SK UDUM ini harus ditetapkan. Saya itu. Oke, jelas kawan-kawan. Tadi keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan dari Bung Ari dan kawan-kawan yang lain juga bisa mencerahkan pemikiran kita sehingga paham kita. Semoga video wawancara ini bisa sampai kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi Kepri agar dapat bisa dipahami sehingga memiliki kepahaman yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.